Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Enerpol. Kali ini kita akan membahas berita hangat, yaitu dari Anies Baswedan yang menyampaikan manuvernya, ya safari politiknya yang dilakukan ke daerah-daerah untuk bertemu relawan. Salah satunya juga melakukan aksi jalan santai, ya, tetapi dikoreksi, yang dilakukan bukan jalan santai karena Indonesia sedang tidak keadaan santai, ya, tapi memang ya yang menjadi rahasia umum, berbagai problematika di Indonesia ini ya menjadi satu trigger untuk dilakukan perubahan dan revolusi agar menjadi ke arah yang lebih baik. Ini sesuai yang dilansir oleh ermol.id. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Anies Baswedan, Indonesia sedang tidak dalam keadaan santai. Republik Merdeka, bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan semakin gencar menemui relawan dan simpatisannya di berbagai daerah. Berbagai kegiatan pun dilakukan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu, mulai dari konsolidasi, pengajian hingga jalan sehat. Nama jalan sehat, bukan jalan santai, karena Indonesia sedang tidak dalam kondisi bersantai-santai, kata Anies Baswedan seperti dikutip redaksi melalui akun Instagramnya Senin. Menurut mantan Rektor Universitas Paramadina itu, masyarakat Indonesia harus sehat agar bisa berjalan cepat menuju perubahan yang lebih baik. Perubahan bisa tercapai jika ada rasa keadilan, dan semua itu harus dilakukan secara bersama-sama, ucap mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu. Maka dari itu, Anies berkomitmen menyampaikan misi kebaikan ini kepada setiap warga dari kota hingga pelosok desa. Hal ini dilakukan demi mewujudkan Indonesia yang sejahtera, ya. Ya itu ya sobat sekalian terkait dengan safari Anies ya di berbagai daerah untuk menemui berbagai relawan untuk juga mengisi waktunya dengan jalan sehat, ya, bukan jalan santai, ya. Jadi hal yang disampaikan oleh Anies adalah epos, ya, energi positif, mengingatkan pentingnya saat ini kondisi Indonesia yang tidak sedang baik-baik saja, apalagi tidak dalam keadaan santai gitu, ya. Dan kalau kita melihat tujuan bernegara seperti pembukaan, ya memang masih jauh, ya. Tujuan bernegara itu mensejahterakan kehidupan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memberikan kesejahteraan dunia itu masih memang patut dipertanyakan. Apalagi pemerintah saat ini yang sejak reformasi, ya, diharapkan bisa menjadi lebih baik, memang ya jauh panggang dari api, ya, suka atau tidak suka. Let's say, apalagi kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Rizal Ramli, ya, pada saat reformasi, harapannya akan ada perubahan, ya, tetapi pada rezim saat ini, rezim Presiden Jokowi malah nilai-nilai, ya, kebebasan itu dicerabik, ya, kebebasan berpendapat gitu, ya, kemudian kesejahteraan ekonomi jauh panggang dari api dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya kondisi saat ini, yaitu misalnya dicerabutnya kebebasan untuk berbicara, ya, dengan memakai instrumen hukum, ya, undang-undang ITE, ya, dan juga undang-undang 14, ya, pasal 14, 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang sering dipakai untuk menjerat kebebasan untuk berbicara, ya, menjerat para aktivis yang vokal untuk mengkritisi kekuasaan. Padahal apa yang disampaikan, ya, misalnya yang menjerat Jumur Hidayat, ya, Anton Permana, Sagana Nainggolan, ya, kemudian Gus Nur dan lain sebagainya, itu adalah anak-anak bangsa yang mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat dan juga kritik, ya. Justru pada saat ini rezimnya disampaikan lebih berat, ya, mengawal reformasi dan lebih buruk daripada periode Orde Baru, ya. Kemudian dari segi ekonomi, ya, kita juga sangat berdarah-darah dengan utang yang yang ugal-ugalan, yang saat ini nilainya bisa berkali-kali lipat dari pemerintah sebelumnya, yaitu pemerintah SBY, ya. Utang sekarang 7.500 triliunan, belum utang BUMN, ya.
yang kalau dihitung-hitung kurang lebih 15 triliun ya, belum kewajiban untuk membayar TNI Polri ya, uang pensiun 4.500, dan itu lebih dari 20.000 triliun ya, berarti melebihi dari PDB, menyalahi undang-undang ya, bahwasanya tidak boleh melebihi dari PDB. Sekarang hampir 100% ya, batasnya kan 60%. Nah, apalagi faktor-faktor yang lain yang tentu saja dalam sistem kapitalis demokrasi ini maka akan sulit gitu ya untuk memberikan memberikan kondisi yang sejahtera bagi masyarakat Indonesia. Dari segi pangan, sandang dan papan minimal terpenuhi saja itu sangat susah gitu ya. Di tengah masyarakat jangankan untuk mendapatkan penghasilan, makan saja susah gitu ya. Kemudian kalau dari level elemen ekonomi yang paling bawah, misalnya petani ya, dalam hal untuk memperjuangkan kehidupannya ya, ketika panen ya sering juga menghadapi kerugian, karena ketika panen ya justru impor dilakukan deras ya, bertubi-tubi, akhirnya ya tidak ada kata lain selain terus-menerus menghadapi kegagalan. Maka itulah ya kurang lebih, dan juga contoh-contoh yang lain yang tidak bisa dipungkiri, Indonesia dalam kondisi saat ini itu tidak dalam keadaan santai. Nah, semoga tidak hanya berpikir untuk mengubah pemimpin ya, tetapi sistem saat ini yang tidak sesuai dengan ekosistem ya masyarakat mayoritas Muslim ini ya, untuk menjadi lebih baik, untuk lebih berbicara tentang masalah sistem gitu ya, supaya bisa benar-benar sistem ini adalah sistem yang sesuai dan bukan buatan manusia tetapi dari Allah SWT. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.